Gus Dur pengennya ngebubarin, tapi kalau dengan caranya Gus Dur pakai jalannya Soekarno, yaitu akhirnya dikudeta, gitu ya. Sekarang kita masuk kepada gaji anggota DPR. Kalau gajinya sih 5.400.000 per bulan. Tetapi di sini nih tunjangannya, ini yang ngeri nih. Tunjangan istri atau suami 420.000, tunjangan anak 168.000, tunjangan sidang 2 juta, tunjangan jabatan 9,7 juta, beras 30.000 anjing. Dikasih beras kayak orang miskin aja nih. Kemudian tunjangan PPh 2,6 juta, tunjangan kehormatan 5,8 juta. Habis dicabuli kali perlu dihormatin. Kemudian tunjangan komunikasi 15,5 juta. Anjing, paketan apa ini? Beli paketan apa nih 15 juta sebulan? Wih, ngeri amat ya. Kemudian tunjangan pengawasan anggaran 3,7 juta, tunjangan listrik telepon 7,7 juta, asisten anggota 2,2 juta. Belagu amat ya. Bukannya mewali rakyat masih pakai asisten lagi. Aduh. Maka kalau di total ini tunjangan ini mencapai 54 juta rupiah per bulan. Nah, kalau kita tambahkan dengan yang tadi rapat, perjalanan dinas, itu kalau di total berarti sekitar hampir 200 juta per bulan. Ya, itulah penghasilan dari anggota DPR. Nah, jadi sekarang bagaimana kok pakai Deddy Mulyadi? Ya, pakai cara Deddy Mulyadi begini. Deddy Mulyadi sekarang kan gebrakan-gebrakannya itu seakan-akan menurut anggota DPR ini tidak melibatkan DPR. Tetapi dia ini sedang menunjukkan, DPR tuh lelet banget kerjanya. Ya kan, duitnya banyak tapi kerjanya lelet. Udah, gua aja yang kerjain, gak usah pakai DPR-DPRan. Udah ngeluarin banyak duit negara, ya kan, kerjanya lelet, ya kan. Mau mungut sampah aja harus rapat dulu. Itu pun rapat nggak bisa sekali 2 kali. Cuma mau mungut sampah, ya kan ribet. Udah gua kerjain aja. Nah, kalau terus ini kita propagandakan nih kebijakan Deddy Mulyadi yang ini, maka lama-kelamaan masyarakat semakin sadar, kesadarannya semakin meninggi, ya kan. Walah, kita ternyata nggak butuh sama kerjanya DPR, cuma buang-buang duit negara, cukup dengan gubernur doang. Nah, kalau ini terus dipropagandakan menjadi satu opini publik yang positif, muncullah satu opini publik, DPR gak berfungsi, DPR gak dibutuhkan lagi. Apa yang terjadi? Dengan rela hati akhirnya negara memangkas efisiensi. Kalau nggak sampai, ya minimal di efisiensi misalkan anggotanya yang tahun 2029 itu anggota DPR itu mencapai 580 orang tuh, ya kan. Itu bisa dipangkas, diefisiensikan menjadi lebih ramping. Nah, misalkan begitu tuh. Ya, itu gara-garanya apa? Gara-garanya kita terus mengkawal kebijakannya Deddy Mulyadi, sehingga ketika kita mengawal kebijakannya Deddy Mulyadi yang menjadi lawan katanya kan berarti DPR. Walah, ternyata kita nggak butuh DPR, cukup pakai gubernur aja selesai kan gitu. Nah, lama-lama menjadi opini nih, lama-lama kan nanti ada efisiensi, entah apakah di tahun 2029, apa kapan. Yang jelas tidak ada kata telat untuk kita memperbaiki negara ini, terutama memperbaiki DPR-nya. Samalah seperti sepak bola, ya kan. Menit ketiga kamu kebobolan 2 gol, ya kan. Apakah kamu dinyatakan kalah? No, tidak. Masih ada berapa menit? 9, masih ada 87 menit lagi. Bisa menang, bisa kalah. Nah, begitupun juga dengan kita. Apakah kita sekarang sudah kalah dengan DPR? Ya, belum tentu juga. Kita ini kan belum tahu kapan kita selesainya. Sama seperti sepak bola itu tadi. Masih ada waktu untuk memperbaiki negara. Salah satunya memperbaiki DPR di Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat.